Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Nudiana MNJ23D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi tentang jurnal khusus, seperti pengertian, manfaat, dan contoh cara mencatatnya. Pasti istilah jurnal khusus sudah tidak asing bagi para akuntan, karena bagi perusahaan yang berskala kecil, mereka biasanya akan menggunakan sebuah jurnal umum untuk mencatat berbagai macam transaksi. Sedangkan untuk jurnal khusus biasanya untuk perusahaan berskala besar. Nah, untuk lebih jelasnya tentang jurnal ini, berikut adalah penjelasan secara lengkap tentang jurnal. Yang pertama, jurnal khusus. Nah, apa sih jurnal khusus ini? Jurnal khusus itu sendiri merupakan jurnal untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang sejenis dan juga terjadi secara repetitif atau berulang. Jurnal khusus biasanya untuk perusahaan berskala besar karena memiliki transaksi yang jauh lebih banyak. Gitu. Terus selanjutnya beberapa macam jurnal khusus sesuai kegunaannya, diantaranya yang pertama jurnal khusus pembelian. Jurnal ini biasanya jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Fungsinya itu untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi yang memiliki volume tinggi ke dalam buku besar. Yang kedua, jurnal khusus penjualan. Pengertiannya yaitu jurnal khusus penjualan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa dalam suatu perusahaan secara kredit. Jurnal ini mencatat semua transaksi penjualan yang terjadi, termasuk jumlah barang atau jasa yang dijual, harga diskon, pajak, maupun biaya pengiriman atau penerimaan. Penggunaan jurnal ini ketika penjualan kredit sedang tinggi. Setiap transaksi penjualan dicatat dalam buku entry jurnal yang terdiri dari debit dan kredit. Jurnal khusus penjualan biasanya digunakan bersama dengan jurnal khusus pembelian dan jurnal umum untuk membantu menghasilkan audit laporan keuangan yang akurat dan terperinci. Yang ketiga, jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang diterima oleh suatu entitas atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jurnal ini biasanya terdiri dari beberapa kolom, seperti tanggal penerimaan kas, keterangan, sumber penerimaan, jumlah penerimaan, dan masih banyak lagi. Contohnya, kasus penggunaan pada saat perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan atau penjualan aset. Setiap kali terdapat penerimaan kas, maka informasi tentang penerimaan tersebut harus dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas. Nah, yang terakhir atau yang keempat, jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal ini biasanya untuk mencatat akuntan yang mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas atau pembayaran tunai dalam suatu perusahaan. Tujuan jurnal ini sendiri untuk mencatat dan memantau setiap pengeluaran kas agar dapat dihitung dengan akurat jumlah kas yang ada pada suatu periode tertentu. Jurnal ini juga mencatat rincian dari transaksi seperti tanggal, keterangan, jumlah yang dikeluarkan, dan sumber pengeluaran. Dengan mencatat setiap pengeluaran kas dalam jurnal khusus ini, perusahaan dapat memantau arus kas mereka dan mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Berikut beberapa contoh jurnal khusus. Dilihat di layar, di sini ada rumus jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, yang terakhir, manfaat dari jurnal khusus. Setelah teman-teman mengetahui macam-macam jurnal khusus, selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, kemudahan mencatat secara otomatis. Yang kedua, proses data transaksi dengan cepat. Yang ketiga, mempermudah data ke buku besar. Yang keempat, memudahkan pemeriksaan secara berkala. Yang kelima, mengurangi risiko pengubahan data.
Dan yang terakhir, adanya spesialisasi pekerjaan. Itulah beberapa contoh dari manfaat jurnal. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.